Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan tentang dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama tentang Allah, bahwa Allah Esa dan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah, layak diagungkan, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah menuntut kita barok kepada segala makhluk, seluruh makhluk, terutama kepada kafir dengan tahapan-tahapan yang kemarin telah kita jelaskan, yakni kita sabar atas gangguan mereka, kita hati-hati jangan sampai terkena keburukan mereka, kita coba dakwahi, barangkali mereka mau, kita berlepas diri dari mereka, kita katakan lakum dinukum waliyadin. Dan kalau memang setelah barok tetap menyerang, kita diizinkan perang di surat Al-Baqarah ayat 190. Ya, tentang izin memerangi orang yang memerangi kita. Ya, orang yang memerangi kita harus diperangi. Ya, di Al-Baqarah 190, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perangilah setiap orang yang memerangi kamu di jalan Allah, dan jangan berlebih-lebihan karena Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Berikutnya, kalau memang kita tidak mampu, kita hijrah ke tempat lain, dan setelah mampu kita hadapi lagi sehingga betul-betul kalimatullahi al-ulya, sehingga kebaikan betul-betul bisa dirasakan oleh kita dan oleh orang di sekitar kita, karena memang Islam turun rahmatan lil alamin. Nah, yang kedua yang belum kita bahas adalah syahadat yang kedua, yakni kesaksian tentang Nabi Muhammad SAW. Semua kita setelah berkata la ilaha illallah atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, kita juga harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, atau bahwa Muhammad bin Abdullah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah mesti dipersaksikan dengan pengertian, dengan pemahaman bahwa Muhammad itu adalah manusia seperti kita. Ini poin yang penting sekali. Kita bersaksi bahwa ada orang seperti kita, namanya Muhammad bin Abdullah, lahir di Mekah, itu telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan Allah, dipilih sebagai nabi Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penerima wahyu, dan mencontohkan bagaimana beribadah kepada Allah dan bagaimana supaya berkehidupan baik di dunia dan baik di akhirat nanti. Makna yang kedua yang harus ada di dalam kesaksian Muhammadur Rasulullah, setelah kita yakin Muhammad itu adalah manusia seperti kita, sehingga memungkinkan ditiru, saumnya, zakatnya, puasanya, tahajudnya, tilawah Quran, berkeluarga, berdamai, berperang dalam keadaan miskin atau dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan kaya, kita memungkinkan meniru Rasul SAW karena dia adalah manusia seperti kita. Nah, yang keduanya, kita harus yakin memang seperti kita, tapi dia bukan manusia biasa. Dia adalah Al-Mustafa, sebagaimana Allah terangkan di surat Al-Imran ayat 33, Inna Allah astafa Adama dulu. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Imrana wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala al-amin. Allah telah memilih Adam dan memilih Nuh dan memilih keluarga Ibrahim dan memilih keluarga Imran dari seluruh alam. Jadi dari ayat ini kesimpulan para ulama adalah bahwa Nabi Muhammad memang seperti kita dalam banyak hal, tapi bukan manusia biasa, melainkan Al-Mustafa. Dan itu mesti masuk di dalam ikrar dan kesaksian kita, dalam syahadat kita, bahwa beliau Nabi Muhammad SAW adalah Al-Mustafa, manusia terbaik, sedemikian baik, dialah yang ditetapkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Jadi harus yakin bahwa sholat Rasul adalah sholat yang terbaik, ibadah Rasul ibadah yang terbaik. Makanya tentang sholat Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Dan dalam ibadah-ibadah lain secara umum Rasul bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Dan itulah yang terangkum dalam makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia manusia terbaik, the best, uswatun hasanah, maka tidak boleh lagi melirik kepada yang lain. Dialah yang terbaik ibadahnya, saumnya, dan teladanilah beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensinya, teladani, karena dia terbaik. Kenapa milih yang lain? Karena dialah yang terbaik, salatnya, saumnya, zakatnya, bahkan dalam seluruh aspek kehidupannya. Dan makna yang ketiga yang tidak kalah penting dari kesaksian Muhammad Rasulullah adalah bahwa beliau Rasul SAW selalu dibimbing oleh wahyu.
Diterangkan dalam Quran tentang Rasul, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak pernah bicara dari hawa nafsunya, dari pikirannya semata. Memang dia soleh, memang dia patona, tapi sungguh dia tidak pernah mengatur satu aturan, tidak pernah memerintahkan satu perintah, tidak pernah mencontohkan satu amalan, kecuali amalan itu betul-betul sumbernya, perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedemikian rupa kita harus yakin bahwa sunnah Rasul yang kita dapatkan dari hadis yang sahih adalah kebenaran, adalah sesuatu yang wajib diterima, bukan hanya sekedar mungkin ditiru dan baik ditiru, tapi wajib ditiru. Sedemikian wajib Allah berfirman dalam Quran, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sedemikian wajib meniru Rasul, terutama dalam permasalahan ibadah. Kalau ada sebuah ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasul, lalu kita melakukannya, atau kita ibadah tidak meniru Rasul sallam, fahuwa raddun, bahkan dianggap fahuwa raddun itu artinya amalan tanpa kesesuaian dengan cara Rasul itu tertolak. Bahkan di hadis lain adalah bid'ah. Ya, bid'ah adalah melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, dan Rasul bersabda tentang bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah bersama keyakinan bahwa Rasul pasti benar, dia ma'asum, dibimbing wahyu, bicaranya berdasarkan wahyu, beramalnya berdasarkan wahyu, ibadahnya selalu berdasarkan wahyu. Sedemikian rupa bukan hanya mungkin dan baik ditiru, tapi wajib untuk ditiru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya engkau betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, dipastikan Allah akan mencintai kamu sekalian. Mudah-mudahan kesaksian kita betul-betul kesaksian yang benar dengan makna yang benar. Terus belajar tentang hakikat Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga memungkinkan meniru Rasul dan amaliyah kita seperti Rasul SAW, dan yakinilah bahwa mengikuti Rasul adalah sesuatu yang mungkin, yang baik, bahkan yang wajib. Dan insya Allah semua kita setelah mengikuti Rasul pasti akan mendapat cinta Allah. Bahkan di hadis lain Rasul bersabda, setiap kamu akan masuk surga kecuali yang menolak. Para sahabat bertanya, siapa yang menolak surga? Rasul bersabda, paman atau ani, barang siapa yang taat kepadaku dan beribadah mengikuti Rasul SAW, sungguh pasti akan masuk surga. Tetapi barang siapa yang melalaikan sunnah Rasul dan melalaikan Rasul SAW, faqad aba, sungguh telah menolak surga. Mudah-mudahan pemahaman ini menghantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.